Cerita diawali dengan pasangan suami istri James Green dan Cynthia Green yang telah mencoba untuk memiliki bayi sejak lama, namun belum berhasil hingga saat ini. Cynthia bekerja di sebuah museum lokal dan James bekerja di pabrik pensil. Setelah berkonsultasi dengan dokter langganan dan mencoba semua teknologi medis, mereka akhirnya menyerah pada impian mereka untuk memiliki anak. Namun Cynthia menjadi sangat emosional dengan situasi tersebut dan mulai menangis. Cynthia memberitahu James mungkin kali ini sudah waktunya mereka untuk melanjutkan hidup, tetapi James tak mau menyerah begitu saja untuk memiliki anak setelah merencanakannya begitu lama. Lalu James meyakinkan Cynthia agar membayangkan anak masa depan mereka untuk terakhir kalinya dan menuliskan semua keterampilan anak tersebut yang mereka inginkan di atas kertas. James mengeluarkan catatan, kemudian mereka mulai menulis sifat-sifat yang berbeda pada masing-masing kertas. Mereka ingin anak tersebut menjadi orang yang jujur, pandai bermain sepak bola, dan bisa bermusik. Setelah menulis semua keinginan, mereka memasukkan catatan itu ke dalam kotak kayu dan menguburkannya di halaman rumah. Dengan perasaan sedih serta putus asa, mereka pun kembali ke kamar tidur. Namun ketika mereka mencoba untuk tidur, mereka tiba-tiba terbangun oleh badai petir dan hujan deras. Cynthia tetap berada di tempat tidur, sementara James pergi ke dapur untuk minum. Ketika James kembali ke kamar tidur, ia begitu kaget menyadari bahwa spray kasur sudah dikotori dengan lumpur. Setelah itu mereka berdua dengan hati-hati menjelajahi rumah mereka untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Mereka mendengar musik datang dari lantai atas, mereka pun mengikuti suara tersebut hingga mereka menemukan seorang anak yang berlumuran lumpur sedang bermain dengan mainan. Lalu anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Timothy dan mengatakan bahwa ia datang dari halaman rumah. James melihat ke halaman rumah dan memperhatikan tempat mereka mengubur kotak sebelumnya sudah meledak. Cynthia membersihkan Timothy. Ia lalu memperhatikan beberapa daun tumbuh di kaki Timothy. Cynthia mencoba mencabut sehelai daun itu, tapi Timothy meringis kesakitan. James yakin sesuatu yang aneh telah terjadi di halaman rumahnya. Ia pun segera memanggil polisi, tetapi James menutup teleponnya ketika melihat Cynthia mengajaknya untuk menunjukkan sesuatu padanya. Di halaman rumah, Cynthia menemukan kotak kayu yang mereka kubur sudah hancur serta terlihat lubang besar yang terbuka. Tak lama berselang petugas polisi tiba atas panggilan James sebelumnya. James mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tetapi para petugas malah tertawa tak percaya. Merasa kebingungan, James kemudian menutup lubang itu dengan lumpur lagi. Di dapur mereka mengobrol dengan Timothy. Cynthia mengatakan jika Timothy bisa memanggil mereka dengan Tuan dan Nyonya Green. Tetapi secara mengejutkan, Timothy memanggil mereka dengan sebutan ibu dan ayah. Cynthia dan James berbicara secara pribadi dan mereka sangat senang kini memiliki seorang anak. Kembali ke dapur, mereka menemukan Timothy tertidur di meja. Melihat hal tersebut, James dengan lembut memindahkannya ke tempat tidur. Perasaan mereka bercampur aduk antara kaget, takjub, serta rasa tanggung jawab baru atas Timothy. Keesokan paginya ketika semua orang masih tertidur, bel pintu rumah berbunyi. Kemudian Timothy bangun. Ia bergegas membukakan pintu dan memperkenalkan dirinya bahwa ia datang dari halaman rumah di malam sebelumnya. Menyadari Timothy sedang berbicara dengan seseorang, Cynthia dan James segera bangun dan membawanya kembali ke dalam. Wanita itu ternyata adik Cynthia, yaitu Brenda, yang datang untuk acara mingguan pertemuan keluarga. Di dalam rumah, James membuka kaos kakinya dan Cynthia segera memakaikan kaos kaki milik James pada Timothy untuk menyembunyikan daun yang tumbuh di kaki Timothy. Cynthia menjelaskan bahwa anak-anak berasal dari perut ibu mereka, sehingga Timothy harus menjaga rahasia bahwa ia berasal dari halaman rumah. Timothy mengerti jika ia akan bertemu dengan beberapa orang baru, sehingga ia harus mempersiapkan diri.
Semua keluarga sudah berkumpul bersama. James selalu mengumumkan kepada mereka bahwa mereka telah mengadopsi Timothy. James menjelaskan semua orang tahu mereka sedang mencoba untuk memiliki anak, namun Timothy datang tiba-tiba hingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengabarkan tentang hal tersebut pada siapapun. Brenda mempertanyakan Cynthia tentang mengapa ia tidak memberitahu hal itu pada dirinya, dan Cynthia menjawab dengan enteng jika hal tersebut terjadi secara tiba-tiba. Setelah beberapa kali mendapat pertanyaan sinis dari Brenda, Cynthia bergabung dengan James dan Timothy di tempat pembakaran. Mereka semua menikmati kebersamaan keluarga. Mereka kemudian bermain dodgeball. Cynthia dan James mengkhawatirkan Timothy karena takut terlempar bola, tetapi Timothy tampaknya tidak cemas. Kemudian seorang gadis cantik bersepeda bernama Johnny menarik perhatian Timothy. Karena terlalu fokus dengan Johnny, kepala Timothy pun tak sengaja terlempar bola oleh ayah James. Beberapa hari kemudian Cynthia dan James membawa Timothy ke seorang tukang kebun bernama Reggie. Reggie mencoba memangkas daun tersebut, namun gunting yang digunakan malah patah dan daun tidak dapat dihilangkan. Setelah itu Cynthia dan James mendaftarkan Timothy ke sekolah, lalu mengantar Timothy di hari pertamanya. Mereka memakaikan kaus kaki setinggi lutut pada Timothy untuk menyembunyikan daunnya yang berada di kaki. Mereka juga mengemas keperluan sekolah Timothy dengan baik jika mungkin diperlukan. Sayangnya Timothy mendapatkan pembulian oleh sekelompok anak laki-laki di sekolah, tetapi Timothy tidak melawan sedikit pun. Secara mengejutkan, Johnny datang menyelamatkan Timothy dan menyuruh anak-anak itu untuk pergi. Lalu James dan Cynthia menerima telepon dari sekolah dan mereka pun bergegas menuju ke sana. Wajah serta pakaian Timothy terlihat begitu kotor, sementara kepala sekolah memberitahu bahwa Timothy tidak mau mengatakan siapa yang telah membulinya. Setelah dibujuk, Timothy akhirnya membisikkan sesuatu pada James. Pada hari yang sama mereka bertiga mendatangi rumah bos James. Ternyata anak-anaknya lah yang telah membuli Timothy. Mereka mengakui pembulian itu dan mengatakan hal itu tidak menyenangkan karena Timothy tidak bereaksi sama sekali. Sebagai permintaan maaf, ibu mereka mengundang Timothy ke pesta kolam renang yang akan diadakan minggu depan. Timothy pun setuju, ia begitu bersemangat karena ingin melihat Johnny yang menyelamatkan dirinya di sekolah. Pesta kolam renang pun tiba. Timothy berada di sana dan ia melihat Johnny juga hadir. Timothy memutuskan untuk berenang bersamanya, tetapi ia tidak melepaskan kaus kakinya. Timothy melompat ke dalam kolam, namun tidak muncul ke permukaan hingga membuat Johnny khawatir. Johnny segera melompat ke dalam kolam renang, berniat untuk menyelamatkan Timothy, namun saat akan membantunya, Johnny meraih kakinya dan mencoba melepaskan kaus kaki Timothy. Karena takut Johnny akan melihat daun di kakinya, secara tidak sengaja Timothy menendang kepala Johnny dan tentunya kesan pertama berinteraksi dengan Johnny tidak berjalan sesuai keinginannya. Setelah kembali dari pesta, James dan Cynthia bertanya pada Timothy bagaimana acara pestanya. Timothy menceritakan kejadian buruk pada Johnny dan meminta nasihat dari mereka. James menasehati Timothy untuk menghindari Johnny dan berlari ke arah lain jika ia melihatnya. Sepertinya strategi tersebut berhasil, meskipun sekarang Johnny malah mengejar Timothy. Ia mengikutinya hingga ke dalam hutan dan menghentikannya untuk menunjukkan pada Timothy tanda merah di bahunya di mana ia juga memiliki rahasia. Setelah peristiwa itu mereka menemukan kesamaan dan menjadi akrab. Cynthia dan James menyadari Timothy dan Johnny menghabiskan waktu bersama dan membuat mereka khawatir berpikir jika keakraban mereka terlalu cepat. Suatu hari Timothy sedang berbaring di rumput dan ketika ia bangun salah satu daun dari kakinya gugur. Timothy segera mengumpulkan daun itu lalu meletakkannya ke dalam amplop dan menuliskan nama Johnny di atasnya. James dan Cynthia kembali ke rumah. Mereka memberitahu Timothy bahwa mereka harus pergi ke rumah sakit karena Bob, paman dari Cynthia, dirawat di sana. Setelah berbicara dengan keluarga, paman Bob bertanya apakah Timothy bisa tinggal bersamanya untuk sementara waktu. James dan Cynthia dengan enggan setuju ketika mereka melihat paman Bob dan Timothy mengobrol serta bercanda riang. Namun kondisinya tiba-tiba memburuk dan paman Bob pun meninggal dunia.
Seketika itu daun dari kaki Timothy jatuh dan ia segera menyembunyikannya dari semua orang. Beberapa hari kemudian Cynthia dan James menemui pelatih sepak bola untuk mendaftarkan Timothy bergabung dengan tim. Awalnya si pelatih merasa ragu, tetapi setelah Cynthia berbicara dengannya lagi, Timothy pun bisa bergabung dengan tim tersebut. Di lapangan Timothy sudah bergabung bersama tim, tetapi ia gagal menendang bola ke gawang. Kembali ke rumah, James membantu Timothy berlatih sepak bola dan mereka berbicara tentang para gadis karena mereka ingin agar Timothy menjauh dari Johnny. Di kantor, James memiliki masalah pekerjaan di pabrik pensil dan kembali ke rumah dengan wajah sedih. Saat makan malam ketika Timothy mencoba membuat lelucon, James memintanya untuk berhenti karena ia sedang tidak mood. Kemudian Cynthia dan Timothy mengejutkan James dengan candlelight dinner serta sekeranjang buah. Perilaku mereka membuat James bersemangat kembali dan Timothy mendiskusikan ide-ide untuk berinovasi dengan rancangan pensil baru. Keesokan harinya Cynthia membawa Timothy ke tempat kerjanya agar bisa mengawasinya. Tetapi ketika Timothy membuat sketsa dari bosnya yang ternyata laki-laki, kejujuran Timothy merugikan pekerjaan Cynthia. Cynthia membela tindakan Timothy dan berbicara terus terang kepada atasannya hingga Cindy akhirnya dipecat. Di sisi lain, James memperhatikan bosnya yang sedang kesal dan James mencoba untuk memperkenalkan ide pensil barunya. James meletakkan pensil buatannya di meja si bos, lalu pergi perlahan karena bosnya sedang berada di sambungan telepon. Sementara itu, Cynthia semakin khawatir tentang Timothy yang sering menghabiskan waktu bersama Johnny. Suatu hari Cynthia memutuskan untuk mengikuti Johnny hingga memasuki hutan agar bisa berbicara dengannya. Cynthia menjelaskan bahwa Timothy adalah anak yang berbeda dan Cynthia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Namun Johnny tidak menghiraukan perkataan Cynthia. Johnny pun terus berjalan ke suatu tempat. Cynthia tiba di suatu tempat di mana Johnny dan Timothy sering berkumpul. Ia terkejut melihat suasana yang indah yang mereka bangun dengan menggunakan daun-daun yang berguguran. Johnny mengungkapkan bahwa Timothy lah yang membuat tempat tersebut. Melihat semua ini, Cynthia menyadari jika ia telah salah menilai tentang Johnny dan mengakui bahwa ia terlalu mengkhawatirkan Timothy. Di hari berikutnya setelah Cynthia menyebutkan bahwa Timothy hebat dalam bermusik, Brenda dengan sengaja memanggil Timothy ke atas panggung untuk menampilkan keterampilan bermusiknya. Meskipun Timothy tidak tahu cara memainkan alat musik, Cynthia dan James bergabung dengannya di panggung lalu menciptakan penampilan yang mengesankan. Di rumah saat mereka akan menidurkan Timothy, mereka mengungkapkan betapa bangganya mereka pada Timothy. Mereka menari bergembira di luar kamar Timothy. Mereka yakin bahwa Timothy mewujudkan sifat-sifat yang mereka telah tulis dan kemungkinan besar Timothy akan sukses. Sementara itu daun lainnya dari kaki Timothy terjatuh. Dengan pelan ia menempatkan daun tersebut di atas meja samping tempat tidur lalu mematikan lampu. Hari pertandingan sepak bola pun tiba. James menghentikan ayahnya dan bersikeras agar menyaksikan pertandingan Timothy. Cynthia mengungkapkan kekhawatirannya pada James. Ia bertanya bagaimana Timothy bisa mencetak gol jika ia tidak diperbolehkan bermain. James kemudian berbicara dengan pelatih, tapi si pelatih tidak setuju membiarkan Timothy bermain. Di tengah pertandingan, kedua siswa bertabrakan dan salah satu dari tim Timothy harus duduk di bangku cadangan. Hal ini membuka peluang kesempatan bagi Timothy untuk bergabung dalam permainan. Pelatih menyuruh Timothy agar tidak meninggalkan tempat tertentu dan membuat James frustasi. James mencoba memotivasi Timothy dari pinggir lapangan, tetapi Timothy tetap tak bergerak. Namun ketika Timothy melihat Johnny muncul serta bersorak untuknya, motivasinya pun muncul. Kemudian bola datang ke arahnya dan Timothy bermain dengan antusias yang baru. Timothy mulai memainkan bola di lapangan. Ia menghindari pemain lain, sementara James dan Cynthia begitu gembira dan bangga. Mereka berbagi kehebatan permainan anak mereka dengan orang lain. Saat Timothy menggocek bola, ia menendangnya dengan sekuat tenaga ke tiang gawang hingga gol tercipta. Namun sayangnya Timothy secara tidak sengaja mencetak gol untuk tim lawannya, hingga timnya pun kalah. Pulang ke rumah, James dan Cynthia merasa kecewa dan sehelai daun jatuh kembali. Di kamar saat berganti pakaian, Timothy mendengar James dan Cynthia berdebat di dapur.
Merasa khawatir, Timothy pergi ke dapur untuk mengetahui apa yang terjadi. Mereka segera meminta maaf dan berjanji akan berbuat lebih baik sebagai orang tua. Kesal dengan pertengkaran orang tuanya, Timothy memutuskan untuk tidak memberitahu mereka sesuatu yang seharusnya ia ceritakan. Di hari berikutnya, pertemuan kota sedang berlangsung mengenai potensi penutupan pabrik pensil. Pak Bos James mencoba melakukan pembelaan perusahaan dan mengungkapkan jika mereka telah berhasil membuat pensil dengan menggunakan bahan dari daun. Pak Bos memuji putranya akan penemuan tersebut, namun Timothy segera mengambil mikrofon dan mengatakan bahwa orang tuanya lah yang menciptakan pensil itu. Untuk mengkonfirmasi jika benar itu ciptaannya, petinggi perusahaan bertanya tentang motivasi di balik pembuatan pensil dan ia tidak bisa menjelaskannya. Saat mereka gagal untuk mengucapkan sepatah kata pun, Cynthia berbagi cerita tentang keunikan kaki Timothy dan menunjukkan kepada semua orang. Pada awalnya semua orang terkejut, namun mereka mulai mempercayainya. Sekarang mereka melihat bahwa Timothy hanya mempunyai satu daun yang tertinggal di kakinya. Di malam hari saat kembali ke rumah, Timothy dan orang tuanya melihat angin kencang menerpa. Mereka menyadari jika Timothy mengetahui sesuatu tentang hal itu. Mereka bertanya kepada Timothy apa yang telah terjadi, dan Timothy menjelaskan bahwa saat daun-daun di kakinya berguguran, maka waktunya sudah dekat. Ia tidak memberitahu mereka sebelumnya, karena Timothy tahu orang tuanya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saat itulah daun terakhir Timothy pun gugur dan meninggalkan James dan Cynthia terdiam. Timothy mengungkapkan bahwa kini mereka sudah siap untuk mengadopsi seorang anak. Mereka berpelukan hangat, tetapi tiba-tiba Timothy menghilang bersamaan dengan kilat yang menyambar. Merasa putus asa, Cynthia dan James yang emosional segera pergi keluar lalu menggali lubang yang sama lagi. Secara mengejutkan mereka menemukan kotak berisi surat dari Timothy. Di dalam surat ia menjelaskan bahwa ia memberikan daunnya kepada orang-orang yang ia temui karena mereka baik hati kepadanya. Ia mengungkapkan bahwa James dan Cynthia akan menjadi orang tua yang luar biasa dan meyakinkan mereka bahwa ia selalu mencintai mereka. Beberapa waktu telah berlalu, James dan Cynthia mengunjungi pusat adopsi. Mereka berbagi cerita dengan seorang staf wanita tentang Timothy dan mengungkapkan kesiapan mereka menjadi orang tua. Di sore hari sebuah mobil tiba di rumah mereka bersama orang-orang dari pusat adopsi membawa seorang gadis kecil bernama Millie. James serta Cynthia memperkenalkan diri mereka lalu menyambut Millie dengan hangat ke rumah mereka. Dan film pun udahan.